Selamat bertemu kembali kepada semua rekan-rekan yang ada di luar sana. Kali ini saya akan jelaskan. Yang soalan pertama ini ialah berkaitan dengan soalan adalah kenapa entiti boleh masuk dalam badan manusia. Nah, ini spesial punya kan. Ini maksudnya. Soalan ini bermaksud kenapa ada orang yang kena rasuk. Itu soalannya. Sebenarnya kerasukan ini ada dua kategori. Satu kategori ialah kita izin. Nah, yang kita izin ini ialah kita membenarkan spirit itu masuk dalam badan kita untuk seketika. Yang ini ialah kerasukan positif. Dibenarkan Tuhan punya badan. Nah, ini satu. Ini kita panggil yang positif. Yang ini bukan kerasukan lah. Ini kita panggil sebagai istilahnya medium. Badan kita digunakan sebagai medium untuk spirit menyampaikan apa yang dihajatkan, apa yang hendak disampaikan. Nah, itu yang pertama. Ini positif. Biasanya orang yang membenarkan badan dia ini digunakan oleh spirit ialah bomo, bebahizan, bebolian, itulah medicine man dan sesetengah orang laram, banyak lagi istilah, tapi sama saja lah itu. Asalkan seseorang itu membenarkan badan dia digunakan, maka itulah salah satu maksud kerasukan. Tapi yang ini positif karena dikawal oleh Tuhan punya badan. Nah, yang kedua ialah yang kerasukan. Yang tiba-tiba bukan atas kerelaan. Kenapa? Nah, inilah masalah paling besar di dalam hidup kita ini. Bila kita yang sampai tahap ini paling susah lah. Kan? Nah, jadi kerasukan ini lebih kurang lah. Seperti yang saya kata sebelum ini, kita punya badan ini macam baju. Kenapa orang lain boleh masuk? Sebab baju. Nah, saya punya baju, nah kau pakai saya punya baju. Dia pakai saya punya baju. Atas kebenaran saya. Nah, itu yang kita panggil, kita benarkan. Kalau yang tidak benarkan, apa maksudnya? Dicuri, bah. Dia malam-malam curi manggagau, dapat baju dia pakai, itu mencuri namanya. Bukan atas kerelaan kita nak bagi itu baju. Nah, jadi yang kedua, konsep kedua kerasukan ini ialah orang yang lemah. Dari segi psikologi. Biasanya orang yang mudah kerasukan ini ialah satu yang paling penakut punya. Sebut saja hantu, terus menggeletar. Dia tak boleh kawal diri dia. Hilang kawalan. Masa itu, spirit boleh ambil badan dia sementara waktu. Atau secara kekal. Masuk di dalam dan kuasai badan itu. Karena apa? Sebab Tuhan punya ialah yang mudah dibuli. Kenapa kita mudah dibuli? Sebabnya kita mudah dibuli karena kita tidak tahu, tidak kenal siapa diri kita. Kita tidak tahu kita mau pergi kemana. Jadi orang lain akan ambil kesempatan. Nah, itu maksudnya. Nah, yang soalan kedua, kawan kita ditanya ialah berkaitan dengan istilah boleh nampak.
Adakah orang ini spesial? Kalau yang nampak itu spesial kah? Saya bagi tahu, semua kita adalah spesial. Nah, yang spesial ini orang istilahkan six sense lah, Bang. Sense yang keenam, deria keenam. Semua kita ada. Tapi ramai yang menolak deria keenam. Tidak mau. Seperti yang saya kata tadi, kenapa? Coba tanya diri kita sendiri. Kamu bersediakah melihat benda yang tidak pernah kamu lihat? Kamu bersediakah melihat benda yang sangat menakutkan? Itu dia punya persoalan yang perlu kita jawab sebelum kita aktifkan butang deria keenam. Kalau belum bersedia, biar kekalkan dia sebagai off. Nah kan, jangan bagi on kalau tidak berani lah. Nah, ada orang yang awal-awal lagi dia punya switch untuk deria keenam ini sudah on. On sudah. Tapi ramai yang tidak mau. Dia kata tidak mau. Pasal apa tidak mau? Sebabnya ialah disebabkan oleh persekitaran yang tidak menyokong kita punya sensory keenam itu untuk kita aktifkan. Sebab tidak faham. Satu, tidak faham. Yang kedua, takut pada benda yang dia tidak tahu. Nah, itu. Tapi adakah soalan, mungkin ada yang bertanya, saya teringin juga mau tengok, ya, mau kasih aktif saya punya deria keenam ini. Bolehkah? Boleh. Boleh. Adakah dia punya unsur pemujaan? Tiada. Kau tidak perlu pergi jumpa bomoh kah, pergi duduk di atas kubur kah? Tiada. Mudah. Macam kau pergi pasang lampu, petik dia punya switch. Cuma untuk sampai nak petik switch itulah yang masalahnya. Bukan senang. Bukan macam kita petik macam guna remote. Tidak. Kita kena berdiri, berjalan, kena angkat tangan, kena petik. Ada dia punya prosedur. Nah, jadi itulah. Semua orang punya. Kita semua memiliki 6 deria. 6 deria ini hanya boleh diaktifkan bila kita kenal diri kita. Bila kita kenal siapa dan dari mana kita berasal. Kalau kita tidak kenal yang ini, kita tidak akan tahu. Untuk petik switch itu, kita perlu tahu kenapa perlu kita switch on kan switch itu. Nah, kita perlu sebelum pergi on kan switch, takkanlah waktu siang kita mau pasang lampu kan. Ada dia punya prosedur. Jadi kita perlu faham benda-benda yang inilah. Ada cara. Langkah-langkah ini ada saya tulis di dalam saya punya buku Secret Wisdom of the Spirit World. Di dalam chapter ke-8 Advanced Astral Travel. Dia ada cara untuk aktifkan. Bukanlah mudah terus kita pergi dan petik switch deria ke-6, tidak. Tapi bukanlah juga kita pergi berlari untuk minta seseorang itu bantu. Memang boleh. Ada
tapi dengan izin. Bukannya kita terus minta orang itu aktifkan dan aktif tiada. Ya. Jadi mana-mana rekan kita yang teringin nak aktifkan dari 6 ke 6 ini, ada saya tulis dalam Advance Astral Travel. Tunggulah bila sampai. Boleh juga lah saya akan cerita nanti bila sampai masa. Sikit-sikit lah. Kan? Itu adalah, saya harap sudah menjawab soalan rekan kita yang bertanya tentang istilah kerasukan dan istilah yang boleh nampak ini. Ya. Ada orang tanya juga, boleh nampak ini, adakah dia satu berkat ataupun satu musibah atau curse? Ada orang kata, is that a blessing? Hai, memang. Kalau yang menganggap gift ini sesuatu yang dia jadikan sebagai treasure, maka it's a blessing. Tapi kalau seseorang itu menganggap gift yang boleh melihat dunia alam roh ini sebagai satu kesilapan, makanya ia adalah satu penyiksaan. Tapi itu disebabkan kita tidak kenal siapa kita, dari mana asal kita. Kan? Oke, itu saja. Sampai kita bertemu lagi dalam edisi akan datang.